Nanti kalau aturaken nggih, pernah saya sampaikan berkenaan dengan moderasi beragama. Kenapa sih Indonesia ini pada tahun-tahun ini melaksanakan program pemerintah melalui Kementerian Agama yang namanya moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama harus diterapkan dan harus dilaksanakan dan bisa sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia niko ibarat bangunan, bangunan kedah kuat, kedah kiat. Awit negara kita niku negara yang besar, terdiri dari 17.000 pulau, lebih dari 670 suku, ini 570 bahasa. Oleh karena itu, apabila masyarakatnya tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan, kemungkinan terjadinya clash di antara golongan, di antara suku akan terjadi. Indonesia negara yang paling kaya di dunia terhadap budaya dan juga agama. Nah ini penting Ibu Bapak, moderasi beragama. Nah, kalau ajaran agama Buddha ini sangat cocok karena pada masa kehidupan Buddha Gautama, beliau mencapai pencerahan itu dengan meninggalkan yang namanya tindakan atau perbuatan yang ekstrim. Ekstrim. Nah, di zaman sekarang juga ada kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Tetapi umat beragama niki kedah fanatik. Umat beragama itu harus fanatik terhadap ajarannya, terhadap agamanya, tetapi sebatas dalam diri. Fanatik itu harus tapi dalam diri kita. Setelah kita keluar, nah, maka kita akan berkumpul dengan masyarakat yang banyak, masyarakat yang beragam, masyarakat yang berbeda-beda suku. Oleh karena itu, maka fanatik penting tapi di dalam diri. Kalau keluar ya kita harus saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan yang ada, terhadap ketidaksamaan tentang pendapat itu sendiri. Niki. Makanya nopo Indonesia karena negara besar yang terdiri dari pulau-pulau, maka perlu adanya moderasi beragama. Nah, dengan kondisi saat ini seperti HP, media-media sosial, kemudian media komunikasi yang terjadi. Indonesia negara besar pengguna internet di dunia. Satu orang lebih dari 2 HP itu rata-rata. Nah, ini komunikasi ini gampang. Sekarang komunikasi mboten ya tidak hanya dengan suara, tapi sudah komunikasinya pakai gambar, video call. Kalau dulu hanya telepon, kemudian SMS, sekarang sudah WA, Instagram, dan lain sebagainya. Inilah bagian dari perubahan-perubahan. Perubahan itu mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat. Orang mung kota, ternyata di daerah pun belanja online juga tidak sedikit.
dikit-dikit online. Ya. Kalau sudah lihat di mana ini Shopee dan lain sebagainya, banyak hal-hal baru online dan seterusnya. Ini bagian dari perubahan itu sendiri. Nah, makanya sebagian besar mall dan lain-lain kalau di kota-kota itu sudah sepi pengunjung. Karena yang beli sudah pakai apa itu? Nah ini onlinean, nggak mau desek-desekan, nggak mau kehilangan mungkin ada copet dan sebagainya, langsung online saja, aman. Nah ini budaya. Dan budaya ini akan terus berkembang. Mulai dari kita, anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Ini semakin berubah dan berubah. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara, saudarane satu. Ya. Ibu, bapak. Ibu-ibu, makanya perubahan-perubahan kita sadari. Nah, tujuannya supaya kita selalu terikat, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Ini tujuan dari moderasi beragama yang ada. Apakah moderasi hanya diperuntukkan untuk umat Buddha? Tidak. Umat Muslim, Kristen, Katolik, Hindu tidak juga. Tapi untuk seluruh warga bangsa Indonesia. Tujuannya supaya moderat, beragama fanatik boleh, tetapi tidak boleh tidak menghormati agama lain. Kita walaupun agama Buddha juga menghormati agama-agama yang lain yang ada di sekitar kita. Menghargai, menghormati, namanya toleransi, bekerja sama, membantu, dan yang lain-lain. Ini yang harus kita kembangkan terus. Walaupun cara hidup seperti ini di masa lalu sudah dilakukan oleh para orang tua kita, leluhur kita dengan sistem gotong royong itu tidak membedakan suku, tidak membedakan agama. Nah, ini persaudaraan sangat melekat, sangat kuat di masa lampau. Nah, sekarang ini sudah mulai bergeser. Kebanyakan anak-anak kita ini sudah sosialisasinya sudah kurang. Pulang sekolah langsung ganti baju, pegang HP sudah sampai sore. Nah, seperti itu. Ini jadi sosialisasi dengan lingkungan sudah berkurang. Ini kalau terus menerus seperti ini, maka lambat laun juga seperti yang ada di kota, mungkin tidak kenal dengan tetangga. Nah, ini tidak akan kenal, tidak saling kunjung. Apalagi kemarin didasari dengan kondisi corona. Dengan adanya corona, maka budayanya tidak saling kunjung, tidak berjabat tangan. Nah, karena corona sudah mulai mereda, walaupun corona itu tetap ada di sekitar kita. Karena kondisi virus seperti itu juga tidak akan bisa musnah. Terus berkembang menyesuaikan dengan perubahan alam. Sehingga kita pun terus bersahabat dengan alam itu sendiri dan akhirnya bersahabat dengan corona. Nah, ini kalau kena corona hanya pilek, batuk, tidak seperti pada awal-awal karena rasa takut yang berlebihan sehingga orang kena corona langsung diasingkan, kemudian malah ngedrop. Karena rasa takut juga dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, itu adalah bagian dari perubahan.
Karena apa? Alam sendiri juga mengalami proses dan perubahan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, pemerintah menerapkan moderasi beragama agar masyarakatnya memiliki kesadaran, memiliki perubahan cara berpikir, bertindak, bersikap dalam menjalankan agamanya. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan atau dikurang-kurangkan. Nah, ini kalau berlebihan apa jadinya? Ekstrim, jadinya radikal. Saya nggak seiman, saya nggak sesuai, nggak sama pendapatnya dengan ini lawan saya dan lain sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu, maka apa yang menjadi 9 nilai kebangsaan yang ada ini harus tetap kita pertahankan. Kita hidup juga harus adil. Nah, seperti juga pada dasar negara yaitu Pancasila, ada 5 sila. Pancasila adalah dasar yang sudah diuji ketangguhannya dari beberapa kejadian-kejadian masa lampau ya. Nah, ini dasarnya, pondasi pemerintah. Undang-undang dasar adalah payung hukumnya. Istilahnya kalau rumah itu ada lantai, ada pondasi dan ada genteng. Wah, gentengnya undang-undang yang mengayomi masyarakatnya, mengayomi penduduknya, menjaga hak dan martabatnya. Kemudian harus ada tembok. Kalau rumah tidak ada tembok, terbuka, dingin dan panas, debu dan kotoran masuknya gampang. Maka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah wadahnya. Yang diwadahi siapa? Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tadi. Nah, kalau semuanya sudah kompak, bersatu, saling menghargai, menghormati, maka sudah tidak ada lagi namanya permusuhan. Seperti juga dalam Dhammapada, kita berbahagia karena kita tidak hidup tidak membenci di antara orang-orang yang membenci. Nah, ini adalah makna daripada moderasi beragama. Semoga ibu-ibu yang saya hormati, sedikit yang kami sampaikan ya, akan menjadi tambahan pengetahuan kita bersama. Di lain waktu akan kita sambung lagi berkaitan dengan tentang wawasan kebangsaan, berkaitan dengan komitmen ya, komitmen kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 pilar yang harus kita pakai sebagai dasar pengembangan supaya masyarakat bangsa Indonesia, karena kita sebagai umat beragama juga bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, di samping menjalankan norma aturan agama, kita juga menjalankan norma dan aturan-aturan hukum yang ada di negara Indonesia ini. Mudah-mudahan niki saged memberikan manfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak, Ibu-ibu. Dan kula akhiri, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.